petang Bapak Ibu sekalian, para romo, para guru besar, teman sejawat. Selamat datang kembali setelah beberapa pekan kita istirahat dan kali ini kita berkesempatan untuk bertatap muka kembali pada kuliah daring yang ke-31 Paguyuban Dosen Katolik UI. Sekarang tanggal 29 September 2020. Sebelum saya perkenalkan tamu kita yang saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah kenal, ada baiknya kalau saya mau memberikan kado kecil saja untuk Ketua Paguyuban kita yang berulang tahun. Saya mau menyanyi pendek saja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Prof. Adri, selamat ulang tahun. Prof. Adri, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Prof. Terima kasih, Dr. Teddy dan kawan semua. Terima kasih. Bagi kuenya, bagi kuenya. Bagi kuenya ya. Baik, Bapak Ibu. Kuenya akan berupa suguhan yang berbeda. Karena kalau wujud kue fisik susah dibawa ke ruang virtual, maka kue pada petang ini untuk ulang tahun Prof. Adri adalah kue urusannya diajak membaca film. Romo kita yang satu ini, Romo Murti, memang istimewa karena sederhana kita diajak bukan menonton film, tapi membaca film. Sayangnya ini tidak semua orang, saya yakin saya tidak lihat tuh di meja di depan atau di samping komputer Bapak Ibu sekalian ada pelemnya, ada mangganya. Nanti kita coba cari tahu ini siapa yang mau berbagi bagaimana rasa mangga sambil membaca film. Bapak Ibu sekalian, kita bertemu dengan Romo Murti Hadi Wijayanto, seorang sineas yang juga adalah Romo yang memiliki kesempatan istimewa karena sudah 22 tahun mengabdi sebagai Romo, sekaligus berada di pusat produksi film yang dimiliki oleh Ordo SJ ini, dan berlokasi di Yogyakarta. Romo Murti mendapatkan Master of Fine Arts-nya dari Paris pada tahun 2016 atau 2017, kalau tidak keliru. Dan Bapak Ibu sekalian, ada banyak kesempatan di ruang-ruang audiovisual yang diproduksi di area kekatolikan, itu berangkat dari puskat yang dibawahi oleh Romo Murti Hadi Wijayanto ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan mengundang Prof. Adri untuk memberikan kata pengantarnya. Prof. Adri, silakan. Terima kasih, Dr. Teddy. Yang saya hormati Romo Murti, Romo Hartanto, dan juga Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Teddy, bahwa memang kita selama 3 minggu ini libur. Tujuannya adalah kami mengadakan evaluasi lah gitu, supaya kemudian kuliah daring ini pada saat nanti berlangsung lagi, itu berlangsung dengan lebih baik begitu. Nah, maka pada kuliah ke-31 ini kita akan mulai lagi, dan akan ada beberapa perubahan, terutama nanti pada tampilan di YouTube-nya. Jadi sudah ada semacam edit sana edit sini lah gitu, sehingga kemudian lebih enak dilihat, dan kalau bicara mengenai pengetahuan lebih mudah masuk ke diri kita semua. Mungkin itu adalah revisi yang kita lakukan selama ini. Terima kasih kepada Romo Murti atas kesediaannya, Romo. Saya sendiri sudah mengagendakan untuk mengejar Romo ini sudah lama. Khususnya ketika Romo waktu itu menjadi orang di belakang film Sugio ya, Romo ya. Iya. Selanjutnya satu kali saya mau wawancara Romo Murti nih. Kejadian pada kesempatan ini. Terima kasih, Romo. Baik, saya kembalikan kepada Dr. Teddy. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Prof. Adri. Ya, benar Bapak Ibu, ternyata kita berurusan dengan sineas yang ada di balik layar film Sugio yang diproduksi pada tahun 2012 yang lalu. Romo Murti, sebelum Romo memberikan materi, saya ingin mengundang Romo untuk menyampaikan doa pembukaan. Romo, mohon perkenannya. Ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami malam ini untuk berbincang-bincang tentang kehidupan, tentang apa yang kami lihat
dan apa yang kami alami setiap hari. Berkatilah pembicaraan kami malam ini, berkatilah seluruh rangkaian acara kami malam ini. Semoga apa yang kami lakukan ini sungguh menambah kemuliaan-Mu dan menjadikan pekerjaan kami sehari-hari juga semakin memuliakan nama-Mu. Semuanya ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Romo Murti, terima kasih. Sebelum Romo memulai, ada baiknya Romo kenali audiens Romo ya. Oke. Walaupun sudah tahu mereka ini adalah para akademisi, para scholar, tapi Romo belum tahu apa yang kita kenali tentang mereka ini. Bapak Ibu, saya undang untuk mengisi polling berikut ini. Pertanyaannya tidak sulit, Bapak Ibu cuma memilih saja. Kita coba tengok pertanyaan pertama, silakan Bapak Ibu isi. Apakah Bapak dan Ibu memiliki hobi menonton film? Atau istilah Romo Murti ini film, karena pakai pelem. Silakan diisi Bapak Ibu. Kita akan habiskan paling 3-4 menit untuk menyelesaikan polling dengan beberapa pertanyaan saja. Bisa Bapak Ibu mengisinya? Nggak bisa disubmit, Dok. Tidak bisa disubmit? Iya, sudah saya tik semua, nggak bisa disubmit. Oh, oke. Apakah Pak Dias, oh itu masuk tuh saya lihat. Sudah ada Masuk, satu, ya sudah ada satu peserta yang menyampaikan responnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Masuk, baru satu yang masuk. Pertanyaannya sangat private ya, Dok ya. Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk, Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, pertanyaan kedua. Oh, ada 4 pertanyaan ya. Saya kira cuma 2. Oh, tidak. Ada pertanyaan 4 ya. Oh iya, pertanyaan 4. Iya. Yang pertanyaan nomor 2 bisa dijawab multiple. Silakan Bapak Ibu memilih, boleh lebih dari 1. Saya sudah tuh, semua. Ya. Pertanyaan ketiga dan juga keempat. Silakan. Ya. Jadi saya kira cuma 2 pertanyaannya, ternyata 4. Ya, kita baru menghabiskan 1 menit 51 detik. Saya nantikan sampai 2 menit, 5 detik lagi. Iya, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Baik, Romo, ini audiens yang ada di ruang kita bersama Romo. Ternyata 92% memiliki hobi nonton. Luar biasa, Romo beruntung dengan audiens ini. Oke. Nah, kita saya tengok bakalan sekarang. dapat job ini, saya bakalan dapat job ini. Mantap. What a positive thinking that is. Ya, kita lihat sekarang dari rumah produksi mana kira-kira mereka ini meminati. Ternyata luar biasa, Hollywood masih menguasai Romo. Hanya 15% yang memilih film Indonesia. Yang menarik, film Korea pun tidak bisa melebihi kepopuleran film Indonesia, Romo. Okay. Ini istimewa, karena generasinya, Romo. Ya. Ya, bagaimana dengan yang genrenya? Cukup berimbang, kita lihat film laga, film drama, film dokumenter, dan fiksi. Nggak ada yang suka horor, apalagi kartun. Kita tengok sekarang, menurut mereka ini produksi film bernafaskan religi cukup penting atau tidak ini? Jawaban terbesar adalah ya, karena dapat memberi penetrasi syiar dakwah atau evangelisasi. Di urutan kedua adalah ya juga, karena dapat menyediakan hiburan sambil belajar memahami pengetahuan religi. Yang mengatakan tidak, hanya 8% karena dapat menambah sentimen keagamaan dalam masyarakat yang masih relatif intoleran. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk berkenan memberikan respons atas polling yang baru saja membantu memperkaya pengenalan Romo akan keberadaan audiens bersama Romo Murti. Romo Murti, time is yours. Silakan Romo. Oke, terima kasih dokter.
Selamat malam Bapak Ibu, para profesor ini. Waktu saya dikontak Profesor Adrianus, saya terkejut karena ini dosen Katolik Jakarta dan pakai nama UI lagi. Waduh, siapakah aku ini gitu kan? Saya orang dari desa, itu lihat di belakang saya itu tempat tinggal saya di hutan, di desa, namanya desanya aja Ngaglik. Jadi sangat pinggir kali Boyong, dan saya tinggal di situ di Studi Audiovisual Puskat. Dan tempat ini sudah 22 tahun saya bekerja di sini. Jadi sejak Sabisan tahun 1998 saya di sini dan belum dipindah-pindah. Maka kalau saya ke Girisonta, saya Yesuit ya, jadi kalau saya ke Girisonta melayat teman-teman saya yang senior meninggal, saya sering membayangkan nanti kalau saya mati itu obituari saya sangat singkat. Saya bekerja dan meninggal di tempat yang sama di Studi Audiovisual Puskat ini, dan inilah satu-satunya karya saya. Tapi saya nggak tahu ini, jadi sampai kapan saya akan di sini. Yang jelas 22 tahun saya di sini. Dan saya baru mengenali baru saja ini Romo Hertanto, itu saya kira di kelas saya dulu ya. Suinari untuk itu kan? Oke, saya lupa, saya sering main teater dengan kakaknya dan adiknya ini. Jadi kakaknya Romo Hertanto ini pemain teater bersama saya di Seminari Mertoyudan. Oke, lalu apalagi? Saya membuat mimbar agama di Indosiar sudah sejak lama, dan Oktober ini berakhir, karena ini saya kira nanti ada kaitannya dengan masanya televisi untuk selesai, dan semua orang sekarang beralih ke televisi digital ya, nonton YouTube, televisi di YouTube, dan TV-TV yang konvensional itu mulai akan habis pada masa-masa ini. Tapi ada dugaan juga mungkin setelah pandemi akan naik lagi, kita belum tahu. Tetapi ini sudah lama sebetulnya ketika dunia media sosial ini muncul, televisi-televisi mulai kelabaan dan semua orang berpindah nonton TV digital, TV YouTube gitu ya. Dan platform-platform yang ada untuk nonton di rumah, nonton dimanapun orang bisa nonton gitu ya. Itu lalu tadi sudah disebut, saya produser film Sugio tahun 2012, lalu 2015 sampai 2017 saya sebetulnya diminta untuk sabatikal, tapi saya pakai untuk belajar lagi, dan saya mendapat kesempatan belajar Master Fine Art di Paris, dan 2017 selesai, lalu setelah itu pulang lagi ke SAV Puskat di Jogja ini, tapi saya diminta untuk membantu Komsos KWI, dan kalau melihat film-film pendek pada Hari Komsos sedunia di YouTube-nya Komsos KWI, itu film-film saya yang saya sutradarai dan saya tulis naskahnya. Itu. Lalu saya juga keliling Indonesia bersama Komsos KWI untuk mentraining orang-orang muda OMK dimanapun untuk ngajari membuat film hanya dengan handphone. Jadi membuat istilahnya content creator lah sekarang ini. Jadi saya sendiri sebetulnya hanya mengajari, tetapi waktu itu saya belum aktif banget di content creator di YouTube, dan saya baru setelah selesai dengan Komsos KW ini, saya baru memulai kalau nonton MoTV, Bincang MoTV di YouTube, di channelnya Sah Puskat, itu saya yang mencoba ikut-ikutan orang muda menjadi presenter dan menjadi pewawancara talk show MoTV. Dan saya mengundang beberapa romo, teman sendiri, dan juga orang-orang teman sendiri yang bisa memotivasi orang lain. Motivi dari kata motivasi, dan moti itu sendiri adalah panggilan saya. Maka nanti tidak usah sungkan-sungkan panggil saya Moti, tidak usah pakai Romo gitu ya. Moti itu sudah singkatan Romo Murti. Jadi Moti itu nama mesranya saya di dunia permedsosan. MoTV itu kalau lihat di channel YouTube itu ada saya di situ. Oke, lalu apa yang mau saya ceritakan kali ini? Waktu saya dikontak tadi saya agak
Waduh, saya minder ini karena saya orang teknis banget, orang film. Kerjaan saya cuma nongkrong, nonton film, buat film, gulung kabel gitu. Tiba-tiba harus ngomong di depan dosen profesor-profesor yang setiap hari membaca buku, dan ini dunia ilmiah ini saya merasa tidak ilmiah sama sekali. Maka saya langsung memberi judul pada Profesor Adrianus, saya juduli membaca film sambil makan pelem. Nah, itu maknanya apa nanti kita bahas. Nah, untuk masuk ke situ saya ingin memutarkan dulu film-film yang saat ini sedang membuat saya gelisah gitu ya. Ada 3 film, yaitu film Joker. Lalu yang kedua film Korea yang menang di Hollywood itu Parasite. Lalu yang ketiga ini drakor. Nah, drakor ini tanpa sengaja, karena drakor itu disenangi anak muda dimanapun, di Indonesia terutama. Drakor itu saya terkesan hanya gara-gara ini apa sih kok ribut sekali tentang drakor. Lalu iseng-iseng saya menemukan The Word of the Marriage. Itu jadi, dan ketika saya nonton seri 1 sampai berikutnya itu saya penasaran dan makin lama makin nonton sampai selesai akhirnya. Jadi itu serial yang membuat saya terikat dan akhirnya harus menyelesaikan seluruh seri itu. Ya. Yang menarik dari 3 film ini adalah ada kesamaan, settingnya adalah keluarga, dan yang kedua ada kisah-kisah kriminal yang menurut saya muncul di situ, dan selalu ada psikopatnya gitu yang dipakai dalam film itu. Jadi ada setting keluarga, tetapi ada orang yang terluka yang lalu menjadi, di film itu digambarkan jahat. Tapi film sekarang ini baik dan jahat itu tidak hitam putih gitu. Jadi yang menarik itu bahwa di dalam kebaikan itu ada kejahatan, dan di dalam kejahatan itu ada kebaikan. Jadi kayak yin yang gitu. Maka saya senang mengamati cerita itu dan nanti akan kita bahas. Tapi sebelum saya ngomong panjang lebar, lebih baik kita nonton trailernya dulu. Saya nggak tahu ini Bapak Ibu sudah nonton filmnya belum ya? Maka kalau belum, paling tidak ini kita tonton trailernya dulu untuk mengingatkan filmnya kayak apa gitu ya. Nah, nontonnya seperti membayangkan makan pelem. Jadi tidak usah serius, tidak usah berkerut kening gitu ya, tapi nonton dinikmati gambarnya gitu ya. Lalu nanti kita lihat saya mau share apa di situ. Bisa saya share sekarang ya, Prof ya? Bisa, Romo, silakan. Oke, Pak tadi ya. Oke. Yang pertama ini Joker. Ini trailernya. Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. Think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing.
Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Oke, itu The Joker. Lalu yang kedua mau saya putarkan Parasite. Ini yang menang di Hollywood di Academy Award, Oscar ya. 뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 일거리가 없으셔도. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐. 넌 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 아이씨, 죽을래. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시의적절하다. 이자들이 원래 참 잘 속아. 사모님이 뭐랄까. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? 우리 다송이는 완전 예술가 재질인데. 침팬지를 그린 거죠? 자화상이에요. 역시. 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나가 휙하고 떠올랐는데. 아, 잠깐. 제시카, 외동딸, 일리노이, 시카고. 과선배는 김치 먹고는 이사촌. 부자인데 착하다는 거. 진짜 니가 착한 거지. I'm deadly serious. 근데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아. Baik, itu Parasite. Lalu, jadi dua film tadi adalah film layar lebar dan di bioskop. Lalu yang ketiga ini drakor ini film televisi, tetapi digarap dengan seperti film dan serial. Nah, kita lihat dulu ya. 지선우, 사랑한다. 이태호가 선택하는 걸 보고 싶어. 나한테 여전히 지선우 하나밖에 없어. 저를 다 속이지 마! Baik. Itu trailernya dari film-film yang mau saya bahas malam ini. Jadi saya bersyukur bahwa ternyata Bapak Ibu semua hobi nonton juga ya. Tapi saya nggak tahu apakah film-film ini ditonton.
kalau melihat pilihan tadi bahwa ternyata sangat membutuhkan film religius, nah yang mau saya putar ini malah tidak religius sama sekali. Yang 3 hal ini, dan ini sangat keras gitu ya. Kalau kita lihat filmnya dan sangat duniawi, maka semoga malam ini Anda tidak menjadi murtad gitu ya, tapi kita bisa lihat, kita belajar apa dari film-film yang sangat dunia ini. Nah, untuk itu saya akan menunjukkan ininya apa PowerPoint-nya. Saya membaca dengan ini ya. Oke. Baik. Ini judulnya sengaja saya buat membaca filmnya pakai P seperti orang Sunda gitu. Orang Betawi juga film sambil makan buah pelem. Buah pelem itu mangga ya. Dan sengaja saya kata pakai membaca bukan nonton. Nah, kenapa demikian? Nah, ini gambar ini kelihatan kalau ini orang nonton. Tapi sebetulnya yang mau saya katakan kalau nonton itu akhirnya film tidak pernah berhenti hanya di film saja, tapi harus didiskusikan. Jadi direfleksikan lalu dibicarakan bersama. Nah, saat merefleksikan dan membaca dan mendiskusikan itulah sebetulnya aktivitas itu dari menonton berubah menjadi membaca film. Nah, sambil makan buah pelem. Nah, ini pelem itu seperti itu, buah mangga yang kita kenal semua. Nah, ini foto saya yang ngomong, namanya Moti, panggil saja Moti nanti. Ya. Nah, aktivitas nonton film itu seperti ini ya. Kita udah lihat gambarnya. Seasik itu, dan biasanya yang dimakan kalau sambil nonton film, biasanya kan kita serius masuk ruang gelap di bioskop dan lalu serius. Tapi kalau ingin santai sedikit lalu makan makanan sedikit gitu ya. Nah, umumnya ngemil popcorn. Kenapa popcorn? Ya karena konsentrasi pada cerita. Popcorn itu yang paling mungkin dimakan sambil nonton. Nah, kalau nonton film sambil makan buah mangga, kira-kira apa risikonya? Yang pertama pasti dimarahin satpam bioskop ya kan, karena nggak mungkin kita masuk bioskop apalagi XX1 kalau Anda masuk itu nggak boleh membawa makanan dari luar, apalagi membawa pelem dan membawa mangga dan pisau, pasti akan dimarahin oleh satpam. Kedua, tangan kita bisa terluka kalau kita sambil mengiris mangga lalu filmnya lagi asik lalu kita bisa terluka di situ. Juga bisa jadi penonton lain bisa kelempar mangga karena saking asiknya, actionnya itu lalu tiba-tiba mangga terlempar dan mengenai orang lain. Itu yang membahayakan. Tapi yang paling fatal kalau kita makan pelem sambil nonton itu adalah kita kehilangan cerita itu dalam film. Jadi banyak cerita yang penting yang mungkin lalu hilang gitu ya. Itu yang akan membahayakan di situ dan paling fatal gitu ya. Jadi kita tidak konsentrasi nonton film, tetapi malah kita gelisah dengan pelem yang ada di tangan kita. Maka sebetulnya saya membayangkan nonton film yang bagus itu adalah film yang mengganggu hati kita. Jadi film yang bagus itu kalau kita gelisah setelah nonton film itu. Jadi kalau hati kita diaduk-aduk, hati kita gelisah, tidak nyaman sampai berhari-hari, saya kira film itu berhasil. Sekarang ini penonton-penonton film kebanyakan mencari film yang seperti itu. Kalau setelah nonton film lalu kita happy, lalu selesai, itu biasanya gemanya tidak terlalu lama dan lalu selesai. Dan film yang baik-baik saja itu seringkali tidak memberi dampak apapun. Karena semuanya serba lurus, serba baik. Tetapi orang yang film yang menggelisahkan itulah yang seringkali malah mencerdaskan kita sebagai penonton. Maka sebetulnya film tidak pernah berhenti di bioskop dan film harus membawa pada diskusi. Dan itu yang saya sebut dengan kegiatan membaca film. Nonton film sambil makan buah mangga. Ini buah mangganya. Ya. Tapi ada juga yang bisa. Jadi nonton film sambil makan buah mangga, tapi tidak di bioskop. Biasanya nontonnya di rumah. Ya. Dan nontonnya seringkali pakai aplikasi. Jadi sambil tiduran bisa, sambil makan pelem juga bisa. Ya. Menikmati film itu menurut saya seperti makan buah mangga. Kalau kita suka mangga dan mangganya enak,
film itu memang bisa menghanyutkan dan kita bisa terbawa oleh ceritanya dan membuat kita merasa senang atau sedih, tapi kita terhanyut oleh cerita itu. Ya. Maka saya usulkan kalau nonton film jangan pernah berkerut dahi gitu ya. Jadi nikmati saja. Kalau film banyak bertanya-tanya itu lalu kita biasanya akan pusing sendiri lalu tidak jelas filmnya apa. Tapi kalau kita menikmati seperti makan buah pelem ini, buah mangga ini, maka akan menjadi enak nontonnya ya. Maka film itu sebetulnya emotion. Jadi ini kerja afeksi. Jadi kerja rasa merasa itu yang penting untuk dilihat di situ. Dan setelah nonton film, itu baru kita refleksi, diskusi, lalu kerja kognitif. Ya. Ini berpikir dan dengan afeksi, dan inilah lagi kita sampai pada membaca film. Maka membaca film sambil makan buah mangga itu adalah menikmati film itu sendiri, tapi setelah itu harus kita diskusikan dan kita membaca film itu lagi. Ya. Nah, yang saya putar trailernya tadi adalah film-film yang membuat gelisah. Di mana letak gelisahnya? Ya. Lihat yang ini Joker, ini peran utamanya Joaquin Phoenix ini. Lalu Parasite, lalu yang di televisi ini ada Drakor, The World of Merit. Itu film-film yang akhir-akhir ini membuat saya gelisah. Gitu. Ya, ini film-film yang ditonton oleh banyak orang, dipuji banyak orang, dan mendapatkan award di mana-mana, tetapi juga dikritik oleh banyak orang. Jadi ini film kontroversi. Ya. Jadi ini diapresiasi banyak orang, ditonton banyak orang, dan orang-orang muda kita juga menonton ini. Banyak orang menonton ini. Dan yang menarik adalah settingnya adalah setting keluarga. Jadi film-film ini masuk ke ruang keluarga. Dan film-film ini mengusung tema-tema kekerasan dan psycho gitu ya, dan psikopat gitu ya. Kekerasan di situ. Dan ini adalah kontroversi. Ini film-film yang kontroversi. Dan film yang kontroversial ini biasanya membuat kita gelisah, dan justru kegelisahan itulah yang membuat kita ingin diskusi harusnya. Dan membuat film jangan hanya berhenti di bioskop, tetapi harus menjadi diskusi kita. Joker ya, semoga masih ingat filmnya. Ini posternya seperti itu, ini pemeran utamanya, Joaquin Phoenix. Kalau pernah berurusan dengan film, dan pernah berurusan dengan mencari pemain, casting pemain, kalau saya melihat, saya belajar menjadi sutradara, kalau saya melihat wajah seperti ini, pasti langsung saya ambil. Ini wajah yang orang yang sangat berkarakter ya sebetulnya. Tapi kalau lihat kayak gini, ini perannya pasti jahat, atau peran yang psycho tadi, atau peran yang apa ya, sakit, orang sakit intinya. Ya. Ini wajahnya Joaquin ini sangat berkarakter. Nah ini sutradaranya, ini orang gila yang ada di balik layar. Jadi yang brewokan ini namanya Todd Phillips. Dia yang nuding ini adalah sutradaranya. Dia yang mereka semua itu menjadi cerita dan mengeksekusinya menjadi film yang kuat. Dan film ini mendapat banyak nominasi, banyak pujian, tapi juga banyak kritiknya. Dalam film ada dunia yang namanya premis. Jadi premisnya apa? Premis itu sebetulnya ringkasan cerita, satu kalimat yang mau menunjukkan film ini bercerita tentang apa. Ini penting untuk para sutradara biasanya. Kalau ketemu produser yang sibuk sekali, maka dia hanya mengatakan premisnya. Dan orang akan tahu, oh ceritanya tentang ini. Misalnya premis ini, dari premis-premis ini kita tahu isi cerita film. Orang yang sejak kecil dibully akan tumbuh menjadi seorang psikopat. Ini premis ini biasanya nendang gitu. Jadi kalau orang dengar langsung, kalau produser dengar misalnya, dia langsung berhenti lalu akan menengok. Nah, itulah ketertarikan pertama seorang produser dan akan keluar duitnya untuk film itu diproduksi. Ya. Parasite, lihat ini settingnya tadi sudah ada muncul di trailernya. Ini sutradaranya, namanya Bong Joon-ho. Nah, lalu ini para pemainnya.
Ini dua anak, yang pertama menipu lalu bapaknya yang jadi driver itu. Premisnya apa? Keluarga miskin yang berjuang untuk menikmati hidup menjadi orang kaya dengan cara menipu orang keluarga kaya, namun harus berakhir tragis karena harus bertikai dengan sesama orang miskin. Nah. The Word of Marriage, ini tokoh-tokohnya. Sebenarnya bintang utamanya 3 orang ini. Ya. Dan bintang utamanya cerita ini dari sudut pandang si dokter ini, seorang dokter ya, yang perempuan yang satunya, lalu si laki-laki ini suaminya, bermula dengan perkawinan yang bahagia, tapi lalu ternyata si suami punya orang kedua yang lebih muda ini. Lalu mereka berakhir dengan perceraian, tetapi perceraian yang tidak bisa benar-benar cerai, karena cinta itu sudah ada dari awal. Premisnya ini lagi-lagi tidak usah berkerut kening ya, tapi ini orang film membuat premis-premis semacam ini itu adalah untuk menajamkan cerita. Jadi perempuan yang tersakiti akan menjadi gila dan kejam untuk memperjuangkan cintanya atau untuk membalas dendam rasa sakitnya. Jadi film ini dari sudut pandang si pemeran utama perempuan yang tersakiti itu ya. Lalu ada juga premis yang mengatakan perempuan itu tidak pernah bisa membenci orang yang ia cintai. Jadi ada satu kalimat yang menarik di episode ini, bahwa ketika dia sudah pertama mencintai, ya, lalu dengan suaminya, lalu suami pergi, dia tidak benar-benar bisa membenci seluruhnya karena dia ada cinta di situ. Lalu premis yang agak umum, anak adalah korban perceraian orang tuanya dan laki-laki adalah makhluk yang paling egois sedunia. Ini premis-premis film supaya lebih tajam gitu ya. Nah, apa yang unik dari 3 film ini? Genrenya hampir sama semua. Meskipun beda-beda tetapi hampir sama. Dari Joker itu jelas thriller, ada ketegangan atau crime, atau kalau dalam genre film sering disebut film noir atau black film yang berisi kesuraman. Ya, jadi cerita-cerita yang suram tapi biasanya kaitannya dengan kejahatan dan ketegangan gitu ya. Lalu Parasite itu komedi sebetulnya, tapi komedi tragis, dan terakhir kita bisa melihat bagaimana kejahatan itu muncul. Lalu trailer, dan ini termasuk juga black film ya, atau film noir. The Word of the Marriage itu drama keluarga settingnya. Lalu ini seperti sinetron, serial, juga ada crime-nya, trailer, dan ini disebut black film. Yang sama dari ketiganya adalah memakai setting cerita keluarga, lalu ada kisah tentang psikopat selalu dimunculkan di situ. Jadi ada kekejaman dan kekerasan yang muncul karena ada tokoh yang digambarkan sakit jiwa di situ. Nah, pendekatan yang dipakai 3-tiganya ini sangat menarik karena kalau saya menyebutnya pendekatan negatif atau pendekatan konflik ya. Pokoknya negatif. Jadi memberikan kisah paling tragis, memberi contoh yang terburuk agar orang menjadi takut nanti efeknya, lalu untuk melakukan hal yang sama karena akibatnya fatal. Jadi kayak kita waktu kecil menakut-nakuti tentang dosa itu adalah ya, dosa itu mengerikan, maka jangan melakukan dosa. Nah, ini pendekatan film itu seperti itu. Jadi diberi efek yang terburuk, dicontohkan di situ, lalu orang akan berpikir yang sebaliknya. Jangan sampai seperti itu. Lalu di film ini baik dan jahat, dalam film itu sekarang tidak hitam putih, jadi agak abu-abu. Jadi tidak jelas-jelas sekali bahwa baik dan jahat itu dalam film dimunculkan di situ. Lalu protagonis itu tidak mesti baik, antagonis tidak mesti jahat gitu ya. Jadi yang menarik di sini adalah di dunia perfilman sekarang ini kita kan tahu dari usia muda kita protagonis itu tokoh baik, antagonis tokoh jahat. Tapi di dalam dunia film saat ini protagonis dan antagonis ini dibolak-balik gitu ya. Protagonis tidak mesti baik dan antagonis tidak mesti jahat. Nah, contohnya dalam Joker itu peran utamanya itu yang jahat. Peran utamanya adalah Joker. Dan peran utama protagonis itu seringkali dimunculkan sebagai peran utama. Dan dia pembawa cerita dan mendapat simpati banyak orang.
banyak orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai Joker. Saat ini banyak orang yang memuja Joker dan dia mengidentifikasi dirinya sebagai Joker. Karena apa? Karena Joker ini adalah korban. Ya, si Joker ini korban sejak kecil dibully dan akhirnya dia waktu dewasa pun dibully oleh si yang punya televisi dan segala macam, lalu para pejabat, dan akhirnya dia ketahuan bahwa dia tahu bahwa dia dibully juga oleh ibunya sendiri, ditipu. Nah, banyak orang sekarang yang lalu mengidentifikasikan diri, saya sah menjadi seperti ini karena saya korban. Jadi mengidentifikasi diri dengan korban. Yang mengesan, saya bulan lalu memberi training untuk frater-frater di Malang, lalu saya jalan-jalan ke belakang, lalu ada gambar santo-santa bagus-bagus, tapi di ujung itu gambar Joker. Jadi banyak orang muda yang sekarang ini lebih suka mengidentifikasi seperti Joker. Saya menjadi sah seperti ini karena korban. Lalu Parasite itu peran utamanya adalah keluarga miskin yang menipu. Tapi orang merasa senang karena merasa menjadi simbol dari perlawanan melawan orang kaya. Meskipun akhirnya berakhir dengan fatal gitu ya. Jadi ini kisah perjuangan orang miskin yang akhirnya berantakan karena juga berlawanan dengan sesama orang miskin dengan dalam rangka menipu orang kaya. Jadi ini banyak disukai orang karena ini film perlawanan orang miskin melawan orang kaya. Gitu ya. Lalu The World of Marriage ini, dokter perempuan itu peran utamanya yang kadang digambarkan kejam dan seringkali termakan fantasinya sendiri. Tapi orang banyak bersimpati karena ia sebagai korban. Nah, jadi kesamaan dari film-film ini adalah mereka ini tokoh-tokohnya diperankan sebagai peran utama dan menjadi korban. Dan banyak orang mengidentifikasi diri dengan korban-korban ini. Ya. AADF, ada apa dengan film? Nah, film menurut saya adalah emotion. Ya. Lalu kita tahu emotion dari kata motor atau apa itu dalam bahasa Latin. Ya. Lalu kita sekarang ada istilah-istilah motion picture, motor, motivation, yang intinya semua adalah menggerakkan. Jadi emotion itu sesuatu yang menggerakkan sebetulnya. Jadi emotion, emosi, perasaan itu lebih menggerakkan. Gambar dan suara dilihat dan didengar dengan mata dan telinga dan bervibrasi dalam emotion kita. Jadi itu yang muncul dalam film-film. Jadi vibrasinya itu dari mata dan telinga yang kita melihat dan mendengar, lalu itu menyentuh emotion kita. Dan itu yang memberi rasa gembira dan rasa sedih dan tertawa dan segala macam. Ya, inilah yang membuat kita tertawa, menangis, lalu ada katarsis di situ, ada kelegaan, ada pleasure. Pleasure itu tidak mesti senang, tapi juga sedih itu bisa menjadi pleasure juga. Film lebih menggerakkan daripada seminar-seminar di pikiran. Nah, ini saya nggak tahu apakah para dosen percaya ini. Karena biasanya dengan gambar dan suara, dengan lagu, itu orang lebih tergerak di situ daripada seminar yang mendengarkan dan rumit di situ ya. Dunia audiovisual adalah dunia permukaan memang, ya, fake. Maka sebetulnya saya selalu mengatakan kita harus membawa dalam kedalaman. Jadi film itu harus dibaca, tidak hanya ditonton tapi dibaca dan masuk ke ruang-ruang diskusi. Orang lebih mudah mengidentifikasi diri pada tokoh. Nah, melalui film ini orang mengidentifikasi pada tokoh. Nah, yang susahnya saat ini adalah film-film banyak yang mengotak-atik soal protagonis dan antagonis. Jadi yang protagonis itu tidak mesti baik, tapi bisa tokoh jahat seperti Joker itu. Dan ia malah mendapat banyak simpati dan orang mudah mengidentifikasi sebagai korban. Nah, kalau melihat 3 film ini, mungkin kita masih bisa berkata itu fantasi. Film bukan, maka kita bisa mengatakan
film bukan sekedar fantasi, tapi film adalah sebetulnya potret kehidupan sehari-hari. Memang dilebih-lebihkan dalam membuat cerita, tetapi sebetulnya film itu sangat sehari-hari. Itu potret dari keseharian. Kalau Joker itu adalah potret bullying sebetulnya. Dan kita bisa melihat bullying di mana-mana. Di sekolah pun ada bullying. Pembunuhan ada di mana-mana. Mutilasi ada di mana-mana. Nah, dan dia dibohongi oleh ibunya sebetulnya dalam cerita Joker itu, oleh orang tuanya. Ya. Jadi korban dan kesakitan ada di situ. Dan kita semua tiap hari selalu mendengar cerita ada ibu yang membunuh anaknya, ada anak yang membunuh orang tuanya, ada pembantu yang membunuh dan segala macam. Itu pembunuhan-pembunuhan itu terjadi. Jadi ini film ini meskipun fiksi, tetapi sebetulnya ini adalah potret kehidupan yang ada sehari-hari. Parasite, perjuangan hidup orang yang miskin, yang hidup di bawah tanah. Yang mengesan dari film ini adalah simbol-simbol orang miskin dan orang kaya dimunculkan dengan sangat kuat di situ. Kalau masih ingat film Parasite, kenapa si bapak sopir itu akhirnya malah membunuh tuannya yang tiap hari dia supiri? Dia sangat tersinggung dengan kata-kata soal bau orang miskin. Ini sangat kelas sosial sekali dan sangat menyakitkan hatinya, dan itu yang membuat dia membunuh bosnya, membunuh tuannya. Dan kalau melihat tragedi terakhir dalam film Parasite itu sangat mengerikan, sangat kekerasan sekali. The Word of Marriage, fenomena perceraian, perselingkuhan, ini juga muncul di dalam keluarga, cerita-cerita keluarga, dan korbannya selalu adalah anak-anaknya. Nah, yang menarik dari 3 film ini adalah superhero ini tidak mesti jagoan yang baik hati. Superhero ini adalah seorang pejuang yang kejam karena terluka, bahkan psycho gitu ya. Ia menuntut haknya yang sudah dilukai. Nah, maka saya menyebut di sini film-film ini adalah film-film kontroversi. Maka tidak bisa kita terima begitu saja, tapi harus sungguh film-film ini harus dibaca di situ. Oke. Baik. Saya sudah ngomong banyak banget. Mungkin sebaiknya saya stop dulu di sini, lalu bisa masuk ke diskusi ya. Baik, Romo. Gitu ya, dokter ya? Ya, tidak apa-apa, Moti. Nanti, walaupun sudah menyiapkan ada apa dengan media yang juga bagi sebagian dari kami atau bahkan semuanya masih akan menarik. Nanti kalau masih ada waktu, mungkin akan lebih baik kalau kami juga bisa mendapatkan sharing dari Moti tentang ada apa dengan media. Bapak Ibu, saya undang untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat, ataupun yang terusik atau gelisah karena penyajian Moti yang menuju pada film-film yang kontroversial nih. Silakan, Bapak Ibu. Dok, boleh dok saya dok? Ya, silakan. Kabar baik ini dari Dr. Jos. Ya. Moti, saya waktu itu nonton film ini, Moti, apa namanya? Ketika Cinta Bertasbih. Oke. Nah, itu kan ada aura atau ada pesan dakwah juga, Romo. Ya. Romo nggak mau buat seperti itu untuk melawan atau menandingi gitu, Romo, dari sudut kekatolikan, karena di dalam ketika Cinta Bertasbih itu kan banyak yang nggak masuk akal dalam sudut kekatolikan gitu, Romo. Terima kasih, Romo. Baik. Langsung dijawab? Ya, silakan. Ya. Gini, soal membuat film dakwah itu saya kira gini. Ya dari Islam memang film itu dakwah gitu ya. Jadi syiar gitu ya. Tetapi untuk kita orang Katolik, terutama saya sendiri ya sebagai pembuat film, saya syiarnya memang tidak syiar Katolik banget itu. Jadi justru biasanya kalau pernah nonton itu misalnya ya, yang dibuat oleh Arswendo pada zaman dulu itu dengan apa namanya, Keluarga Cemara.
Itu saya kira lebih bukan syiar bahwa dengan Injil dan segala macam itu, tetapi itu syiar yang menurut saya sangat halus, sangat menyapa keseharian. Maka bendera syiar itu malah saya tidak punya pikiran untuk membuat itu. Jadi membiarkan kekatolikan itu tumbuh sangat sehari-hari gitu. Itu sangat menarik. Tapi apakah saya tidak tertarik membuat film itu? Semacam itu. Saya tertarik membuat film atas nama bendera gereja misalnya, tetapi kalau pernah nonton film saya yang ada di Komsos KWI di YouTube silakan. Tapi tema saya selalu yang menarik, malah tidak pernah saya memakai ayat-ayat kitab suci, tetapi tentang korupsi. Saya punya concern pada korupsi, maka kalau lihat 3 film saya di Komsos KWI itu semua tentang korupsi. Jadi kalau tadi membaca premis itu ada premis gini, yang film pertama itu kebenaran akan memerdekakan kamu, ada di YouTube. Kalau diketik di situ bisa lihat. Premisnya adalah seorang pejabat yang bersih hatinya ingin membersihkan negaranya dari korupsi, tetapi hoax telah membuatnya masuk penjara. Nah itu premisnya. Jadi bisa tahu sendiri ceritanya tentang hoax, tetapi tentang melawan korupsi di situ. Itu ada beberapa film yang pernah saya buat di situ. Jadi saya pengen seperti siarnya itu ya seperti garam dunia gitu ya. Jadi membiarkan sehari-hari itu muncul di situ. Gitu kurang lebih. Terima kasih Romo. Ya. Saya mau menimpali Romo terkait dengan keberadaan Puskat ini. Ya. Apakah pada keberadaan Ordo SJ di seluruh dunia ini, hampir di semua center tempat negara-negara dipenuhi atau bukan dipenuhi, disertai dengan keberadaan SJ, selalu akan ada Puskat yang senada. Ya, rencananya ada, tetapi tidak semua ada. Jadi kalau di Asia sendiri, kita menyebutnya, seluruh dunia bahkan, kita menyebutnya JESCOM, ada kayak organisasi itu macam, tapi ini bukan organisasi, hanya perkumpulan namanya JESCOM. Jadi kumpulan Jesuit yang bekerja di dunia komunikasi. Di Indonesia ini misalnya, Provinsi Indonesia, Jesuit ada Puskat ini, ada Kanisius Percetakan, lalu ada Basis dengan Romo Sindunata, itu kita satu geng JESCOM ini. Lalu kita sering kumpul tingkat Asia Pasifik, di Australia ada, mereka lebih banyak bekerja untuk website di situ, dan dengan Twitter dan segala macam itu, jadi medsos, mereka berkembang cukup pesat di Australia. Lalu yang seperti kami ini di Manila dan di Guangzhou di Taiwan itu ada, yang persis dunianya televisi. Jadi di Manila ada Jesuit, JESCOM Manila istilahnya, Jesuit Komunikasi Manila. Lalu di Taiwan ada Guangzhou Program, itu membuat program-program yang dulu dikenal dengan Pater Jerry Martinson, almarhum, sudah meninggal. Dan dia membuat film tentang Franciscus Xaverius, tentang tokoh Katolik di Cina pertama, itu dia sering buat itu. Bahkan dia sempat terlibat di film Silence. Di film Silence itu dia terlibat di situ. Jadi banyak kami yang bekerja di dunia komunikasi, di Jesuit sendiri ada, di Asia Pasifik, di Korea juga ada, di Jepang ada, di Vietnam ada, dengan masing-masing kecepatan negara masing-masing gitu ya. Artinya di Indonesia ini ada audiovisual, ada cetak. Dan sekarang kita mulai dengan orang-orang muda, dengan frater-frater muda, kami membuat medsosnya, seperti ada Jesuit Insight, ada promosi panggilan Jesuit, itu kami membuat renungan-renungan kecil untuk medsos. Itu. Baik, terima kasih. Ya. Kalau Romo sajikan tadi 3 trailer, dan juga tren yang membuat orang bisa membaca atau dibawa membaca film, dan tidak menonton saja, maka konflik yang sifatnya negatif dengan premis-premis yang sudah Romo sampaikan tadi, itu menjadi pemikat
dan bahkan membawa sukses film-film tersebut, bahkan sampai di tingkat penghargaan kelas dunia gitu. Tadi kita sempat ngobrol kelas Wahid ya. Nah, bisa nggak itu premis juga berlaku dan membawa kesuksesan film ketika konfliknya itu konflik positif, dalam arti yang saya mungkin salah dalam istilah atau dalam terminologi, tapi premis yang antagonis itu dibawa masuk pada kebaikan-kebaikan. Ya. Bagaimana itu, Romo? Ya, tentu saja bisa. Dan itu gaya film lama sebetulnya. Gaya film lama itu kan jelas ya. Jadi protagonis itu peran utamanya biasanya baik, antagonis jahat, gitu ya. Lalu nanti terakhir jagoannya pasti menang. Itu yang sangat umum. Itu sangat umum. Jadi film dari saya kecil zaman televisi masih hitam putih itu, semua film pasti gitu. Nah, sekarang ini teknologi perfilman, kalau saya pernah belajar film di Paris itu, selalu membuat film itu yang selalu film yang nakal, karena film yang nakal, film yang keras gitu ya, itu akan ditonton orang. Dan tontonan itu akan membuat orang berefleksi gitu ya. Itu yang menjadi kontroversi. Jadi sekarang ini semua orang kalau dunia film, orang yang selalu menjadi referensi itu Martin Scorsese gitu ya. Itu orang film, dulu seminaris dia di Amerika Serikat Montfortan, dan dia lalu tumbuh menjadi pembuat film, dan dia selalu membuat film itu yang kontroversi. Dia yang membuat film The Last Temptation. Kalau pernah tahu pada tahun 1900 sekian gitu, itu ada film The Last Temptation. Jadi Yesus ketika disalib pun ada godaan terakhir untuk menikah dengan Maria Magdalena. Itu nakal sekali dia. Dan termasuk yang terakhir filmnya adalah Silence ini film tentang Yesus di Jepang yang kontroversi juga. Jadi selalu film itu yang ditonton dan membuat orang gelisah itu yang sekarang menjadi premis film-film zaman now. Maka seringkali film yang salah itu tidak ditonton malah. Orang akan selesai di bioskop, malah tidak pernah jadi diskusi seringkali. Nah, ketika dihentakkan dengan sesuatu yang kontroversi, nah kita harus pintar. Memang film kayak Joker itu nggak bisa ditonton oleh anak kecil ya, itu berbahaya sekali. Karena anak kecil akan menyontoh itu dengan tanpa refleksi. Tapi justru film ini harus ditonton oleh orang dewasa yang mampu berefleksi, mampu berdiskusi, dan akhirnya melihat di ujung akhir dari diskusi itu adalah kebaikan itu ya, yang mau diperjuangkan. Nah, itu pendekatan negatif itu seringkali itu. Jadi dibuat yang terburuk, lalu itu seperti contoh yang membuat orang takut lalu tidak mau berbuat seperti itu gitu ya. Itu teknik film aja sih, teknik berceritanya yang seringkali dibolak-balik seperti itu. Jadi premis yang berangkat dari seorang tokoh antagonis yang menunjukkan kebaikan-kebaikan nggak laku ya, Romo ya? Sekarang kebanyakan gitu. Ya. Baik, kita lihat sekarang teks yang ada di chat box, Romo, yang saya sempat pilih dari Ibu Patricia. Ya. Apakah menurut Romo semua pesan ketika film yang dicontohkan tadi sampai ke penonton? Dan apakah sebagai sutradara, Romo pernah membuat film yang pesannya tuh dipelintir? Oke. Sorry. Baik, ini Ibu Patricia, ini Patricia Ririn ya. Ini teman saya main teater kayaknya. Oh ya, karena waktu saya di Jakarta nih. Ririn ya? Ini dulu. Iya. Oh iya, oke. Ini teman saya main teater di STF Triharkara dulu. Dia di UI sekarang. Oke. Gini, saya sebagai pembuat film itu selalu dilema karena yang memberi job saya itu gereja, dan gereja tidak bisa nakal seperti film Joker ini. Jadi saya nggak pernah, kalau ditanya pernah melintir film, nggak pernah. Tapi saya sendiri, hati saya selalu gelisah karena film saya itu seperti khotbah gitu loh. Jadi susahnya film di dalam gereja itu
hanya memindah khotbah pastor ke dalam film. Jadi sebetulnya belum film itu khotbah yang didramakan sebetulnya. Itu yang seringkali membuat saya sebagai pembuat film itu gelisah. Saya belajar film di Paris itu isi teman-teman saya ateis semua gitu ya, yang tidak beragama lagi. Jadi mereka itu membuat cerita itu dan selalu saya dikritik oleh dosen-dosen saya karena mereka tahu saya pastor itu. Jadi kamu terlalu khotbah, kamu terlalu Katolik gitu, kamu terlalu pastor itu. Jadi itu justru ya tentu ada. Saya mencoba membuat meskipun khotbah dikit tapi semenarik mungkin ya. Jadi ada konflik-konfliknya. Tapi ya itu seringkali dilemanya saya nggak bisa sebebas sebagai pembuat film untuk mengekspresikan ya kenakalan film atau yang justru menggelitik film itu ya. Film yang membuat orang terpukul lalu berrefleksi di situ. Nah, pesan-pesannya apakah sampai itu yang harus justru itu yang harus disampaikan, harus dibaca oleh orang-orang dewasa, oleh para pengamat film itu. Ya. Gini, jadi culture film sendiri di Indonesia itu adalah belum terlalu kuat ya, dan film Indonesia ini dominasi Amerika. Jadi para importer film itu Amerika, dan kebanyakan film Amerika adalah film-film yang jagoan, ya menang, ya ada konfliknya tapi lalu menang dan selesai. Maka film seperti Joker ini adalah film yang langka untuk film Amerika karena dia memakai simbol yang jahat tapi sebagai pemeran utama gitu ya. Jadi dipelintir ke situ itu. Tetapi kalau melihat film Eropa, film-film Eropa itu sangat drama, sangat sehari-hari, tetapi konfliknya itu mengesan. Kalau pernah nonton film seperti La Vita e Bella, itu apa? Life is Beautiful, itu film yang luar biasa menurut saya, dramanya sangat sehari-hari pada zaman perang. Jadi separuh itu komedi, separuh tragis. Jadi kalau kita pernah nonton lihat film-film Eropa, menurut saya itu nanti kita keluar bioskop itu nggak tahu mau tertawa atau menangis. Nah, itu film yang menggelisahkan betul gitu ya. Nah, kita sayangnya di Indonesia ini kebanyakan dibombardir film Amerika. Jadi Kapten Amerika itu kan ya pasti menang. Kita tahu bahwa di akhir menang dan setelah keluar bioskop ya udah selesai. Kita makan malam dari bioskop ya udah lupa. Tetapi kalau film yang kuat emotionnya itu biasanya menggelisahkan, lalu sampai besok itu bisa menjadi bahan diskusi. Ya. Dan sebetulnya pemaknaannya itu justru ketika kita membaca film itu dan mengulasnya dan menjadi seperti kritikus atau penulis film untuk film itu yang saya kira menarik dari film itu yang bisa. Ya, maka saya selalu membaca film. Jangan hanya menonton film, tetapi membaca film. Ya, terima kasih Romo. Ini dari Pak Don Bosco, mempertanyakan film yang cocok untuk pembinaan generasi muda Katolik yang bagaimana ini kontennya? Oke. Apakah produksi film Romo untuk pembinaan generasi muda ada? Karena tampaknya anak-anak muda ini kalau secara langsung dilihat dari unsur atau dari konteks kaderisasi kurang tertarik. Bagaimana Romo? Ya, ya. Kalau orang muda Katolik itu memang kebanyakan yang saya temui adalah pemuda-pemuda saleh. Jadi filmnya memang ya kalau itu nontonlah film yang tadi yang saya contohkan di Komsos KWI tadi di YouTube itu, film tentang melawan korupsi dan segala macam itu saya kira bisa menjadi pembinaan yang menarik dan saya selalu memakai itu dalam konteks nasionalisme ya. Jadi itu. Tetapi banyak orang muda yang sebetulnya senang film-film kayak gini. Nah, film-film yang kayak gini itu kenapa? Karena itu memang kualitasnya bagus filmnya, tapi juga cerita itu membuat mereka tertohok gitu. Dan mereka orang muda itu mengidentifikasi diri dengan tokohnya. Joker ini percaya atau tidak percaya, dia jahat sekali di film itu. Tetapi banyak orang yang senang.
Kenapa? Karena dia mengidentifikasi dirinya seperti Joker. Maka kalau sekarang saya jahat itu sah gitu seolah-olah. Karena saya ini korban. Nah itu yang ngeri sebetulnya dari efek dari film Joker ini. Tetapi, dan itu bukan film main-main ya, itu film yang dapat nominasi untuk award itu, untuk Oscar itu ya. Itu dapat nominasi dan itu yang ditonton anak-anak muda. Dan dengan mudahnya anak muda, saya itu seperti itu gitu. Memang mereka masih ngerem untuk tidak menjadi jahat ya, tetapi dengan menggambar Joker itu dia menggambar, mengekspresikan dirinya. Ini loh, aku sang korban gitu. Jadi orang mudah mendefinisikan dirinya sebagai korban ya. Nah, ini tugas, saya kira tugas kita semua yang orang-orang dewasa untuk mendampingi orang-orang muda yang semacam ini. Maka film-film yang sangat bagus itu tidak, menurut saya tidak harus siar ya, tidak harus tentang Injil Matius dan sekian itu bukan, tapi buatlah film yang menarik yang mereka terkesan. Jadi pertama harus terkesan dulu nonton dan mereka akhirnya menemukan nilai sendiri. Nah, cara untuk sampai ke nilai itu adalah dengan diskusi, dengan membaca film itu. Nah, tadi di background yang saya katakan, film ini harus selalu diingat bahwa ini dunia emotion. Ya, jadi sebetulnya orang muda lebih mudah. Sekarang ini kan generasi sekarang ini generasi audiovisual ya. Jadi semua orang akan melihat itu dengan emotionnya, tidak hanya berpikir gitu ya, tetapi emotion. Ya, jadi emotion ini yang menggerakkan. Emotion ini yang memberi rasa apa ya? Kalau saya seperti Joker itu, lalu saya merasa ya ini saya sudah melampiaskan kekecewaan saya gitu ya, macam itu. Nah, saya kira proses setelah nonton film itulah tugas kita, yaitu mengajak orang-orang muda untuk membaca itu dengan lebih teliti, dan kalau membaca itu akan menjadi menarik. Saya contohkan film ini ya, yang kemarin heboh itu ya di Indonesia, tahu film Ave Maryam ya. Dan sekarang lagi beredar secara gratis di YouTube. Film Ave Maryam itu heboh sekali dan orang-orang Katolik saleh itu memprotes itu karena tidak rela gitu ya, karena ini kesucian gereja Katolik. Tetapi sebetulnya ya saya orang film, jadi saya nontonnya dengan tenang, dengan seperti makan film itu, makan pelem itu ya. Jadi ini apa sih sebetulnya film ini gitu ya. Dan ini film festival. Dan kalau pernah ikut festival, nonton film festival isinya tentang cinta dan kekerasan itu selalu. Dan kalau pengen menang di festival harus seperti itu gitu ya. Dan ini film festival, jadi tidak, kalau saya datang nonton film Ave Maryam sebagai liturgos, pasti akan banyak protesnya. Tapi saya harus nonton sebagai seorang film gitu, seorang yang nonton film dan menikmati film. Itu akan menjadi lebih enak nontonnya dan melihat film sebagai film. Lalu ketika saya lihat lagi ceritanya dan segala macam, ini kan sangat real ya sebetulnya. Apa yang dialami pastor dan suster itu adalah kesepian. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang berjubah seringkali terjadi. Ya. Pastor, suster itu orang yang dia happy, bisa happy, kelihatan happy di dunia pekerjaan, tetapi ada juga orang-orang yang kesepian. Nah, dalam kesepian itulah muncul yang namanya, kalau kita pernah, ini Romo Hertanto pasti tahu, ada dia formator juga, orang-orang yang namanya defisit afeksi. Yang dialami oleh si pastor itu adalah defisit afeksi. Dia sejak kecil tidak mengalami belayan orang tuanya. Nah, ketika orang defisit afeksi ini akan mencari cinta dimanapun. Dan itu terjadi. Maka sebetulnya cara melihat film ini sangat beda. Dan waktu itu saya nonton hari pertama di Jogja, dan setelah itu saya mencoba wawancara dengan seorang mbak-mbak Muslim yang berjilbab. Gimana kesannya Mbak nonton, Anda Muslim nonton ini? Wah, bagus sekali ya, ternyata dia komentarnya adalah ternyata berat ya jadi suster dan romo ya, dia bilang gitu. Jadi orang yang beragama lain yang tidak mengalami itu malah lebih berapresiasi, karena justru yang dilihat adalah betapa tidak mudahnya hidup seperti itu. Lalu dia mengenang temannya sendiri, saya punya teman suster mas gitu ya.
teman saya suster dan saya baru paham bahwa ternyata mereka itu nggak nikah ya dan berat itu. Jadi tidak ada kutukan sama sekali, justru dari orang yang tidak tahu tentang kehidupan pastor dan suster, tahu paham karena tidak mudah seperti itu. Saya sendiri ngerti karena saya dulu dalam formasi ada istilah itu ya, defisit afeksi, orang yang kesepian, dan itu yang dialami sehari-hari, yang juga dialami oleh manusia yang berjubah ini. Maka sebetulnya melihat film harus sekali lagi harus dibaca gitu ya. Jadi di balik kenakalan itu pasti ada sesuatu yang mau dikatakan. Dan saya berjumpa juga dengan sutradaranya yang membuat itu, karena saya membuat ulasan itu di film Ave Mariam itu pada saat hari pertama nonton, lalu dia kontak saya dan ingin supaya saya ngomong itu gitu. Dan sebetulnya dia sendiri membuat itu karena apresiasi kepada para romo dan suster yang setia dalam hidup selibat itu yang mau dikatakan oleh si sutradara. Jadi tidak bermaksud menjelekkan sama sekali, tetapi dia dengan cara itu tadi, pendekatan negatif, ya, diberi yang buruk ya, untuk orang menemukan yang baik. Gitu. Terima kasih Romo. Yap. Komentar pendek Romo. Ya. Pak Rene ini menantang Romo untuk memberi komentar. Bagaimana dengan Caligula, Romo? Dengan? Film Caligula, kalau tidak salah yang dimaksud Pak Rene yang produksi Itali tentang drama dengan bumbu erotisme itu? Saya belum nonton kali ya. Oke, tidak apa-apa Romo. Ya, karena tidak mungkin bisa memberi komentar kalau belum nonton. Ya. Itu film tahun berapakah? Baru 90-an Romo. 90-an ya? Oke. Saya belum nonton. Saya sudah nonton Romo, tidak ada nilainya. Oh, tidak ada nilainya. Oke. Romo pernah nonton The Young Pope? The Young Pope, ya, itu juga ngeri itu ya. Tapi saya lebih senang nonton yang Two Popes. Two Popes lebih realistik dan kita melihat sisi kemanusiaan paus-paus kita ya. Ternyata paus itu sungguh manusia gitu ya, bukan dewa, bukan Tuhan yang jauh di sana. Tapi dan ini dua pendekatan gereja yang menurut saya menarik. Dan itu kita putar juga waktu itu di sini, di tempat saya ini. Yang nonton suster, romo banyak sekali. Dan mereka mendiskusikan. Nah, yang penting itu, didiskusikan. Ya, belok sedikit Romo. Ada pertanyaan tentang, menurut Romo, apakah Sidul Anak Betawi ini cukup sukses untuk gambaran pasar Indonesia, Romo? Sidul Anak Betawi yang dulu itu sangat sukses. Ya apalagi zaman siapa itu Benyamin dulu ya, dan Rano Karno kecil itu yang memunculkan gambaran Betawi waktu itu, dan lalu muncul lagi setelah sekian lama. Jadi itu setelah sekian lama lalu muncul dalam bentuk sinetron, itu ada Kerinduan, dan waktu itu Indonesia masih baru-barunya ya televisi swasta. Jadi itu lumayan sukses. Tapi yang film ini tidak terlalu, karena menurut saya yang film ini adalah orang sudah ngerti ceritanya. Orang seperti gaya Rano Karno ini sudah sangat dikenal. Ya. Sebelum ini, yang Sidul ini kan Rano Karno membuat film itu ya, yang 1 jam saja itu ya. Saya nonton yang itu, yang 1 jam saja itu. Saya waktu itu nonton dan samping saya itu anak muda semua. Dan mereka nangis, tetapi saya tidak menangis karena yang pertama tidak punya pacar, yang kedua karena apa ya, gayanya saya masih melihat gaya yang sama dari Rano Karno dalam menyutradarai. Jadi ini style lama, gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru, gitu ya. Tapi ya saya nonton sebagai orang film ya, jadi seringkali penilaian saya sangat film ya. Jadi jangan terlalu percaya juga dengan kalau orang yang biasa nonton film. Mungkin bisa jadi itu menjadi sentuhan di sana sini yang bagus juga bisa jadi. Ya, jadi kalau saya boleh rephrase kata-kata Romo sendiri memiliki bias karena memahami seluk-beluk filmnya ya. Jadi Romo melibatkan emosi, padahal film itu sukses karena emosi yang kena. Iya.
Saya pernah gini ngalami, di tempat kami ada training wartawan-wartawan Kompas. Mereka belajar membuat film dokumenter 5 menit untuk waktu itu tidak hanya koran, tapi untuk mulai dengan kompas.com itu ya, ada film 5 menitan. Itu wartawan-wartawan itu sampai 13 angkatan di sini. Tapi selalu saya ajari namanya dasar-dasar sinematografi. Lalu mulai mereka, karena itu hari pertama, jadi sore, mereka malam pergi nonton film. Setelah nonton film, mereka protes semua, karena film menjadi tidak nikmat lagi. Karena dibongkar rahasianya film dan salah benarnya, atau bukan salah benar lah, tapi apa ya, logika film itu, mereka tahu semua. Itu bisa menjadi bias bagi kami, para orang film, karena saya ngerti ini tekniknya ini sebetulnya teknik lawasan, atau ini gaya baru, atau sebetulnya ini ngerti kita gitu ya. Jadi seringkali bias juga. Tetapi kalau nonton seperti Joker ini, Anda pasti hanyut. Nah, Joker, lalu apa nih, Parasite itu saya nonton juga tidak sengaja, karena ada frater-frater di sini, lalu ngajakin saya nonton, lalu saya nonton. Tapi ternyata ending yang mengejutkan. Dia bermain di ending yang sangat mengejutkan. Jadi yang pertama itu seperti komedi yang kita ikutin, itu lucu sekali. Tapi tiba-tiba di akhir itu shocking sekali. Nah, itu yang membuat hentakan film ini apa, Parasite itu sebetulnya. Ya, baik. Romo, tambahan sedikit Romo. Apakah ada kesempatan bagi Romo untuk membuat film-film dokumenter informatif dan reflektif? Pertanyaan dari Pak Frans Asisi ini, Romo. Oke. Nah, saya sebelum masuk film cerita, malah justru pekerjaan saya film dokumenter. Jadi saya sudah menyutradarai film Merapi itu sampai 3 kali paling tidak contohnya. Kami waktu itu bekerjasama dengan Vulkanologi Yogyakarta. Dan kami membuat misalnya film-film di Indonesia ini tentang gunung itu sudah sampai 9 sampai sekarang 12-an film gunung di Indonesia. Termasuk yang ada di Sinabung, itu juga kita pernah buat, lalu di Dieng, lalu Merapi. Merapi saya sendiri 3 kali menyutradarai Merapi. Dan film-film saya ada di, kalau pernah ke Ketep di Magelang, itu ada di situ. Lalu Museum Merapi di Kaliurang, itu ada film saya di situ. Dan sebelumnya juga saya membuat dokumenter di Aceh. Jadi waktu itu kerjasama dengan American Friends Service Committee membuat film judulnya We Are Aceh, We Want Peace. Nah, konflik-konflik di Aceh itu yang kita angkat, pasca tsunami juga. Jadi justru kepewan saya sebelum sekolah ini adalah di dokumenter. Dan sekarang saya mengajar di sejarah Universitas Sanata Dharma untuk sinematografi film dokumenter. Sudah 2 tahun ini saya mengajar di situ. Ya. Baik Romo, terima kasih. Ya. Sebelum saya sampaikan pernyataan dan juga sekaligus pertanyaan menarik dari Ibu Suryani, ini dari Romo Hertanto nih. Ada kecenderungan agresivitas itu yang ingin disahkan seperti yang sudah berulang kali Romo sampaikan, karena merasa diri jadi korban. Lalu pertanyaannya Romo, efek meniru ini apa memang disengaja oleh para sutradara? Maksudnya mungkin kalau saya boleh elaborasi, efek negatif yang bisa terjadi Romo, oleh karena permainan emosi yang begitu kuat seperti pada Joker ini. Ya, gini, tentu bukan disengaja, tetapi kesengajaannya itu dalam membangun cerita. Nah, dalam proses membangun cerita itu ada premis dan biasanya itu tujuan akhirnya itu adalah kebaikan. Tetapi ini memang cara bercerita baru ya menurut saya yang sekarang ini dipakai oleh banyak sutradara. Jadi memberikan sesuatu yang ngeri itu ya. Tapi supaya orang justru berpikir sebaliknya itu. Jadi membuat orang marah pada situasi itu, tapi lalu orang, saya tidak mau seperti itu. Jadi itu dampak apa ya? Efeknya harusnya seperti itu. Nah, apakah berhasil dampak itu atau tidak? Itu yang seringkali kita nggak ngerti persisnya gitu, dan harus dicek di lapangan. Waktu saya di Paris, saya
menjadi juri, beberapa kali menjadi juri internasional untuk Festival Film Freiburg, mewakili Signis dunia. Dan di Freiburg ini, di Swiss, ada film, kalau pernah nanti menemukan, carilah film judulnya The Student. Itu film yang sungguh mengerikan sekali, karena seorang pelajar gitu ya, masih pelajar, tapi dia menjadi fanatik dengan kitab suci. Kebetulan kebetulan itu dari gereja ortodoks ya, jadi bukan gereja Katolik. Jadi dia mencoba menerjemahkan kitab suci itu letterless. Sehingga malah yang terjadi di akhir film itu dia membunuh orang dengan atas nama Tuhan Yesus. Jadi itu ngeri film itu, tetapi orang kan akan berpikir sebaliknya ketika nonton itu. Dan nggak benar ini, orang akan berpikir ini memang mengerikan, seolah-olah benar di film itu, tetapi orang akan berefek balik pada ini nggak benar, ini yang namanya fanatisme. Dan itu terjadi, ini bukan hanya fantasi, tapi di beberapa radikalisme agama kan seperti itu. Orang menjadi tega membunuh atas nama Tuhan gitu. Ini yang sebetulnya menjadi kritik dari film itu, tetapi diceritakan dengan sebaliknya. Nah, kalau pernah nonton film itu, cari film itu The Student, itu ngeri. Dan satu-satunya lawan dia yang menjadi lawan dari jadi ini jadi jagoan nih, padahal masih muda, masih remaja gitu, dan dia semua orang menjadi kalah, guru-gurunya kalah. Kecuali ada satu guru yang disimbolkan bahwa dia memaku sepatunya supaya dia tidak bergerak dari tempat kekuasaan dia itu di kelas. Jadi ilmu pengetahuan yang akan melawan agama itu. Ini konflik yang seru sekali, yang bagus sekali kalau nonton film itu, dan memang bisa mengaduk-aduk perasaan kita, tetapi sebetulnya saya tidak bisa mengatakan disengaja. Sengajanya adalah dalam arti supaya orang terusik gitu ya. Tetapi efek baliknya itu yang menurut saya nanti harusnya adalah harus menjadi yang baik gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Itu kurang menonton dengan wawasan, menonton dengan kedewasaan, dan melihatnya sebagai art, mungkin tidak akan terbawa dampak negatif, tapi efek positif yang bisa diharapkan nih, Romo. Ya. Nah, jadi sekarang ada pertanyaan di sisi yang lain nih dari Bu Suryani, Romo. Ya. Film-film kartun pun dirasa banyak pesannya, seperti Frozen, Pocahontas, Lion King, gitu ya, edukatif nih, Romo. Film-film klasik La Miserable, aduh saya nggak bisa bahasa Prancis ini, Victor Hugo, dan juga La Vita Bella. Atau yang ilmiah seperti Life Story yang menceritakan penemuan DNA, gitu ya. Bukan sekedar salah atau jahat, namun karya yang penuh manfaat dengan kisah nyata. Mungkin baik untuk dunia anak muda yang mau menata masa depan. Apakah Romo bisa membuat film-film dari kisah nyata juga? Iya. Gini, saya membuat film ini trilogi ya. Dulu sebetulnya berpuncak pada Sugio. Trilogi pertama adalah, ini film gereja nih ya, film Katolik ya. Film sejarah Sendang Sono, jadi lahirnya kekatolikan di Tanah Jawa. Lalu yang kedua, dokudrama Bethlehem van Java, itu kelahiran gereja Katolik di Muntilan bersama Pater Van Lith. Lalu yang ketiga ini, yang dua-duanya ini teman saya dan saya yang menyutradarai. Tapi yang Sugio ini akhirnya kita berani layar lebar waktu itu karena didukung oleh seniman-seniman Jogja, dan akhirnya ketemu Gari Nugroho yang mewujudkan itu. Sebetulnya yang keempat, saya itu bercita-cita mau saya sutradarai sendiri, naskah sudah jadi, itu tentang ibu-ibu mendut. Kalau pernah membaca novelnya Romo Mangun, Darah-Darah Mendut, itu inspirasinya dari situ. Jadi dalam sejarah gereja Katolik itu, sekarang ini ada namanya, sekarang sudah menjadi Vihara Mendut, itu dulu adalah kompleks besar, kayak apa ya, itu marsudirinya awal dulu lah, suster-suster OSF yang mendirikan asrama, namanya Asrama Mendut, dan isinya putri semua, perempuan semua. Jadi di Muntilan ada sekolah guru laki-laki, di Mendut itu ada sekolah guru putri. Saya sudah sampai membuat film proposalnya, jadi membuat sedikit gabungan antara dokumenter, jadi dokudrama, dan kisahnya dari beberapa saksi mata. Dan saya ketemu dengan waktu itu lulusan Mendut yang tinggal 7 orang.
ibu-ibu itu. Tapi mereka punya generasi penerus yang merasakan itu, merasakan didikan asrama Mendut itu. Ya, jadi hanya sayangnya dana tidak terkumpul karena setelah film Sugio itu orang berpikir lagi mau memberi dana Sugio gitu ya. Ini lalu tidak terkumpul dan tidak jadi terproduksi. Tapi film itu sempat ada. Kalau masuk ke YouTube, carilah judul Di Tepian Sungai Elo. Itu film yang rencananya mau saya sutradarai sendiri, naskah sudah jadi, tinggal duitnya yang tidak terkumpul. Tapi kalau itu jadi lalu menjadi tetralogi. Jadi setelah Sendang Sono, Vanlit, Sugia, dan sebetulnya ada Sekolah Mendut ini yang dalam kesejarahan dan berangkat dari novel-novel yang bagus Romo Mangun yang kita munculkan di situ. Tapi itu ya, film ini budget besar, jadi kita tidak terlalu mudah untuk segera membuat gitu ya. Boleh tahu sampai berapa contoh pada film Sugia gitu, Romo? Film Sugia kami dulu 12M. 12M itu aja dengan dukungan banyak orang yang kita harus menggalang dana dan segala macam itu. Dan membuat acara besar, mengumpulkan orang-orang kaya untuk ikut menyumbang, lalu kita keliling gereja untuk membuat, saya nggak tahu mungkin ada yang pernah ketemu saya di gereja mana saya sedang mencari uang untuk film itu, bisa jadi ya. Jadi film-film besar dan sejarah itu pasti mahal. Ya, jadi kita kembali ke tahun waktu Sugio itu kan 1940 sampai 1550. Dan kita syuting di 4 kota ya. Jadi Semarang, Ambarawa, Magelang, Jogja, Klaten, 5 ya. Itu. Dan harus pindah-pindah selama 1 bulan. Iya. Bu Christine ingin tahu nih Romo, masih ingat film Silence ya Romo ya? Masih. Apakah menurut Romo ini tergolong bagus nih? Film menurut saya bagus sekali karena ini film ini film Yesuit ya, jadi saya harus bilang bagus ya, karena saya Yesuit. Tapi yang menarik kan ada ini persis juga waktu saya membuat resensi sedikit lah di WA tentang film ini, banyak orang yang memprotes bahwa ini film yang menyesatkan. Ya, tetapi inilah yang dibuat oleh ini sutradaranya adalah Scorsese. Scorsese ini selalu membuat film-film kontroversial. Nah, yang orang tidak tahu kan kita seperti diajarin untuk menghina Tuhan gitu. Tetapi sebetulnya kan yang digelisahkan oleh si pastor itu adalah saya dengan mempertahankan iman saya, umat saya mati. Maka dia terpaksa berpura-pura untuk ya udahlah saya mempertahankan. Saya menjadi orang biasa saja, tetapi umat saya selamat. Ya. Lalu membiarkan iman itu berkembang lewat umat, gitu ya. Ya itu bisa menimbulkan banyak interpretasi, tapi shot terakhir itu yang menentukan bahwa dia sebagai pastor, meskipun akhirnya sudah meninggalkan kepastorannya, dia ketika mati dibakar masih lihat ya yang dipegang di tangannya itu adalah salib. Jadi dia sebetulnya tidak meninggalkan imannya sama sekali. Nah, untuk film-film yang kontroversial ini selalu dilihat ujungnya. Ujungnya pasti ada sesuatu yang memberi jawaban. Ya, silakan Bu. Romo, yang saya tanyakan yang Silence of the Lamb, Romo. Oh, Silence of the Lamb. Oke. Oh, saya kira Silence of the Lamb itu juga. Ya. Itu saya nonton kok sadis, tapi saya kok teringat terus ya Romo. Ya. Nah, itu memang film sadis sekali. Ini Jodie Foster dengan siapa? Anthony Hopkins yang ngeri. Ya. Ya gini aja. Ya itu yang justru kalau ada kengerian itu harus kita diskusikan. Itu yang saya kira menjadi menarik. Tetapi lihat, yang menarik adalah realita itu terjadi. Jadi orang makan manusia itu kita kenal siapa di Indonesia? Ada ya. Nah, itu ada orang yang mau makan. Jadi yang menarik adalah minumnya Romo. Ya, jadi yang menarik dari film itu adalah gini. Jadi orang nakalnya orang film kalau mau tahu adalah dia selalu ingin membongkar yang ditabukan orang.
Yang sampai sekarang ini saya selalu bertanya, masih bertanya, dan saya belum menemukan jawaban adalah kenapa di film, terutama film festival, kalau pernah masuk ke festival, semuanya tentang seks dan kekerasan. Itu saya belum menemukan jawabnya. Mungkin ada yang profesor yang tahu jawabnya, saya nggak tahu. Kenapa itu gitu ya. Tetapi saya pernah membaca buku tadi, buku novelnya Émile Zola, yang sangat bagus, dan di situ ada novel yang judulnya Manusia Berhati Iblis gitu. Yang intinya ini, tokohnya itu jahat gitu ya. Maka setiap kali dia ingin bercinta, itu bersamaan dengan keinginannya bercinta, dia ingin membunuh. Ada sebuah kontroversi. Jadi hasrat bercintanya itu tinggi dan bersamaan itu pula membunuh. Dan selalu ditemukan malam pagi harinya ada orang mati, ada orang mati. Dan itu adalah orang-orang yang nanti terkait dengan si pembunuh ini. Dan ternyata dia orang yang tadi yang berhati labet, itu sebenarnya tidak hanya buruk tapi binatang. Nah, saya jadi ingat Abraham Maslow itu dengan 7 kebutuhan pokok manusia, salah satunya cinta dan rasa aman itu. Nah, saya merasa kok mungkin orang film itu dengan seks dan kekerasan ini mau mengatakan bahwa pada saat itulah sebetulnya manusia sungguh kembali ke asalnya, yaitu sebagai binatang. Jadi kebinatangan itu yang mau dimunculkan di situ. Nah, maka seperti Silence of the Lamb itu mungkin satu sisi itu ya. Jadi orang mau mengungkap realita yang ditabukan, tetapi juga dari situ seringkali ya nakalnya orang film adalah ya ini realita yang ada di situ, lalu tiba-tiba diungkap. Nah, maka memang selalu tadi ya, selalu saya ulang-ulang, memang film jangan pernah berhenti di situ. Tapi kalau ada kegelisahan, nah itu menjadi bahan diskusi. Apalagi kalau kita nonton dengan anak, dengan orang muda, itu malah justru menjadi pembicaraan. Itu ada apa sih gitu ya? Dan mungkin sakitnya orang yang memakan manusia itu bisa menjadi bahan studi yang bagus juga. Itu sih. Saya juga tidak terlalu melihat apa gitu ya, tapi mungkin ada sesuatu yang bisa dilihat di situ. Oke. Halo. Halo. Oh, Dr. Teddy tampaknya internetnya ada. Oh, oke. Ini ada Bang Andre juga nih ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo Moti. Halo Bang Andre. Wah, senang sekali. Oke. Ya. Baik, saya harus menjawab yang mana nih? Romo, ya. Boleh tanya nggak Romo? Boleh, boleh. Saya lebih dengan Romo kan tahu kenakalan seorang sinema. Dan Romo juga tahu kenakalan seorang Romo. Itu kalau digabung menjadi membuat film yang bagus, Romo, antara kenakalan seorang Romo dan kenakalan seorang sinema gitu, Romo. Gimana, Romo? Waduh, itu susah itu. Susah ya, Romo. Nakalnya Romo itu apa Romo? Itu? Apa? Enggak tahu. Lanjut, Romo, lanjut. Oke. Saya berkali-kali sebetulnya pengen menggambarkan itu, tapi itu ya, apa ya? Sebetulnya saya dulu dikomporin temen juga sih, kayak gini nih, dikomporin, Romo buat film dong tentang Romo dan pergulatan batinnya, pergulatan apa ya, terutama ya pengalaman cinta dan segala macam itu. Jadi ya itu menarik juga sebetulnya, dan kita bisa banyak cerita gitu di situ ya. Tetapi
saya kira sekarang ini banyak ya film-film itu ya. Jadi mungkin yang buat malah bukan saya. Saya waktu di Paris nonton film apa sih? Itu judulnya ada juga tentang seorang imam gitu ya. Dan saya pikir akan cerita yang nakal gitu ya. Tapi ternyata enggak juga. Akhirnya itu film di tengah perang dan ada seorang putri yang sangat jatuh cinta dengan pastor itu. Dan pastor itu juga bahasa tubuhnya seolah-olah menanggapi itu, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Terus ada yang menarik lagi, yang ini saya ketawa nonton ini karena ini, saya lupa judulnya, tapi di Prancis juga, tetapi cerita tentang ini, kayak sekarang ini zaman, saya lupa judulnya ya, sekarang ini kan zaman film ini ya, kayak kontestan Indonesian Idol dan segala macam. Nah, ada cerita seorang produser yang akhirnya mengumpulkan rabi Yahudi, imam Islam dan imam Katolik untuk menjadi penyanyi bersama, menjadi trio itu. Dan di awal itu sangat bagus sekali dan semua orang suka dan seluruh dunia suka karena itu. Tapi yang menarik kurang ajarnya si sutradara ini menggambarkan kelemahan masing-masing imam dan pastor ini sangat nakal gitu ya. Jadi yang Yahudi itu menjadi selalu merasa bersalah gitu ya. Jadi dia itu kalau mau naik mesti selalu minder. Maka caranya produsernya dia dikasih drugs gitu. Dikasih drugs lalu ketika tampil di panggung dia kayak orang gila itu ya. Tapi karena dia ini kan seperti orang Yahudi yang selalu banyak hukum dan selalu merasa bersalah gitu ya. Dan itu persis mengganggu dia ketika naik panggung. Lalu diberi drugs sampai dia seperti orang gila kalau di panggung. Nah, yang Islam itu, ini yang kurang ajar sutradaranya, Islam itu digambarkan imam Islam itu doyan perempuan. Jadi setiap kali dia ke hotel mana disediain kamar yang isinya perempuan semua. Jadi itu selalu digambarkan teriakan-teriakan itu ya, kayak gitu ya. Itu nakal sekali sutradaranya. Nah, yang Katolik seperti apa? Yang Katolik itu orang yang selalu digambarkan saleh, suaranya bagus, seriosa gitu ya. Tetapi orang yang sangat saleh dan akhirnya apa? Yang terjadi adalah selalu kecelakaannya si imam ini adalah asisten produser ini karena melihat imam yang kebapaan itu dia selalu curhat. Nah, dari curhat itulah jatuh cinta dan mereka bercinta itu. Dan yang terjadi adalah pastor itu ketika melakukan itu pertama kali dia lari ke desa dan berdoa sepanjang hari di depan Bunda Maria karena merasa bersalah. Nah, gimana menyelesaikan masalah ini? Itu yang menarik dari sutradara yang nakal ini seperti apa. Akhirnya pastor itu meninggalkan imamatnya. Itu simpel banget. Dan dia menjadi penyanyi itu. Ya, lalu ya pasti keluar karena sudah bukan pastor lagi ya. Itu digambarkan di situ. Lalu yang nah kalau mau nakal beneran sampai seperti itu ceritanya sebetulnya. Tetapi saya nggak berani sampai ke situ. Tampaknya ada yang berminat ini mau memasuki arena sinematografi untuk membuat nakal-nakal ini, Romo. Romo, kalau boleh saya bertanya perihal teknis yang mungkin bisa membantu sedikit tambahan pemahaman antara penggunaan dalam sinematografi ya, Romo, antara penggunaan framing dan zooming itu mana yang lebih dominan, Romo? Gini, ya frame itu adalah frame ya frame itu yang membatasi mata penonton. Jadi semua yang namanya film itu ya pasti pertanyaan pertama frame-nya seberapa. Itu yang selalu ya. Dan teknologi film, kalau ini film ya bukan sinetron ya. Kalau sinetron itu biasanya bisa dengan gampang mudah close up sana, close up sini, pindah macam itu. Tetapi di film kebanyakan lebih banyak mencoba mendekatkan pada realita. Jadi framing itu akan lebih banyak diem. Tapi itu gaya-gaya kalau kita nonton film Eropa itu lebih banyak seperti itu. Jadi frame diukur lalu diam. Tapi kalau zoom itu dalam arti maksudnya mungkin close up ya. Jauh mana kita close up dan lain-lain. Nah, kalau yang standar sekali itu adalah biasanya kalau long shot itu lebih untuk memberi keterangan tempat bahwa dia ada di lokasi di mana dan segala macam. Dia ngomong sebagai tokoh itu ada di mana. Tapi kalau sudah mulai ekspresi, mulai
dialog biasanya medium close up, jadi wilayah-wilayah close up. Jadi ini bukan zoom istilahnya, tetapi wilayah lebih tight ya, lebih dekat close up. Jadi tergantung kebutuhan. Ya. Tetapi saya sering memberi contoh kalau soal framing ini, orang fotografi pasti tahu yang namanya hukum rule of third, hukum sepertiga. Hukum sepertiga itu kalau Bapak Ibu membuka handphone, lalu dibuka garis-garisnya itu ada 9, itu namanya grid. Nah itu sebenarnya hukum sepertiga. Nah kita kalau pemula kan kalau men-syuting orang itu langsung tengah biasanya. Nah ini langsung tidak di tengah tapi sepertiga kiri atau sepertiga kanan. Nah, itu kalau pengen buat gambar yang bagus. Dan sekarang ini anak-anak muda punya gaya sendiri. Saya sering mengamati dari video klip mereka. Kalau yang standar, gaya orang tua seperti kita ini adalah selalu harus ada namanya headroom. Jadi harus tidak boleh nempel di framing. Harus ada looking space. Gitu. Tetapi anak muda sekarang dibalik. Headroomnya dipotong, lalu sepertiganya itu persis di mata. Tapi mereka konsisten. Itu bagus. Lalu looking space-nya biasanya lebih luas. Nah, ini looking space-nya dibalik di belakang. Jadi wajahnya itu orangnya seperti natap frame gitu ya. Itu gaya anak muda zaman sekarang. Oke. Tapi kalau training dengan saya ajari yang standar. Lalu setelah itu kalau mereka sudah mahir, saya suruh berkembang sendiri menurut gaya mereka. Yang penting bahasa kamera itu bisa dipahami oleh penonton. Gitu. Ya. Romo, videografi kan berbeda sekali dengan sinematografi yang penuh dengan kekayaan artnya gitu. Yang saya pertanyakan dalam hal komposisi warna yang menjadi salah satu komponen penting pada sinematografi, itu apakah selalu disertai dengan touch up atau editing gitu? Ya, gini, prinsipnya adalah selalu mencoba membuat lighting yang terbagus pada saat syuting, itu yang paling aman. Jadi jangan sampai lightingnya menjadi kehijauan atau kemerahan atau kebiruan gitu ya. Itu. Jadi buatlah lighting sebagus mungkin. Tetapi teknologi film sekarang itu ada yang namanya color grading. Dan itu seperti menjadi wajib dilakukan oleh para filmmaker saat ini. Saya membuat color grading film ini Sugio itu di Thailand. Jadi itu tempat color grading yang terkenal untuk para sinias Indonesia. Jadi di Thailand itu ada, dulu masih ada, mereka masih punya laboratorium gede, tapi sekarang konon sudah tutup ya, karena semua serba digital itu. Teknik color itu ada di situ. Nah, itu di color grading dan namanya lagi adalah untuk ambience-nya. Jadi sekarang ini pembuat film bisa memesan, ya, memesan coloring yang bagus seperti apa. Di belakang saya ini ada ruang untuk itu. Jadi sekarang ini kalau pengen filmnya bagus banget, digital itu kan masih seringkali ya masih terbatas ininya juga ya, lightingnya seperti yang kita lihat seperti ini. Tetapi nanti di dalam color grading dan color correction ini itu bisa dibuat semau pembuat filmnya. Kalau pernah mencoba software DaVinci Resolve, nah itu yang dipakai biasanya. Sekarang yang lagi ngehit adalah DaVinci Resolve itu. Jadi warnanya mau diubah apapun jadi bisa, atau dikoreksi seperti apa itu bisa. Ya. Terima kasih Romo. Ya. Baik, Romo. Ini kalau untuk komunitas kami nih Romo. Sebelum kita akhiri ini saya minta advice Romo apa dalam kaitan penggunaan videografi untuk mengisi wilayah media sosial, atau kalau ada peluang untuk masuk ke amatiran di arena sinematografi ini. Baik. Konten atau advice teknis apa yang Romo bisa berikan? Baik. Nah, yang menarik adalah gini. Ini media sosial sudah masuk dan kita berhadapan dengan anak-anak milenial. Anak kita ini adalah migran ke dunia milenial ini. Jadi kita sebagai orang tua ini udah ketinggalan oleh anak-anak kita. Tetapi jangan pernah takut karena kita itu selalu belajar.
Maka dan terutama pandemi ini dan semua memaksa, maka sebetulnya digital ini adalah, saya sebenarnya tadi setelah ini mau menjelaskan itu, tapi saya ringkas saja menjadi ini. Ini sebuah kondisio sine qua non, jadi sebuah kondisi yang mau tidak mau harus kita masuki. Ya, jadi kalau ingin mengikuti orang muda kita, Bapak Ibu masuklah ke situ. Seterbata-batanya tidak usah cemas, pokoknya yang penting masuk di situ. Nah, cara teknisnya sederhana. Sekarang ini kita punya handphone, ya, dan itu yang kita pakai. Dan handphone ini saya di keliling Indonesia ketemu OMK yang mengajari membuat film hanya dengan ini. Film 1 menit dengan memakai handphone. Waktu saya bulan lalu ke Malang, Frater di Malang, itu saya ajari membuat film dengan 3. Yang satu kamera video, yang satu DSLR, yang satu dengan handphone. Dan yang handphone itu jadinya bagus-bagus. Nah, caranya adalah, ya mau tidak mau kita belajar seperti sinematografi kecil-kecilan gitu ya. Tapi yang penting menurut saya untuk ini mencoba membuat shot yang bagus. Kalau shotnya bagus, udah beres semua. Yang kedua yang selalu harus diperhatikan, soundnya harus bagus juga. Jadi yang terbaik sekarang ini di alat-alat itu ada banyak banget. Saya selalu memakai misalnya mikrofon ini apa namanya, clip on yang hanya 6 meteran itu, dan itu celing banget. Ya, jadi buat shot yang bagus, buat rekaman terbagus. Ya. Nah sekarang itu editing itu memang harus, kalau pakai ini susah, tetapi bisa diganti dengan laptop, bisa diganti dengan PC kalau mau, dan semua ada di situ. Dan kita mau buat apa saja ada. Sekarang orang bertanya apapun pada Google, pada YouTube. Ya. Dan di YouTube itu ternyata ada teknik color grading, teknik layar hijau. Jadi teknik seperti yang ada di belakang saya ini kan yang penting background-nya terang dan rata dan satu warna. Nah, itu bisa diganti-ganti. Nah, kalau editing, jadi cukup menguasai kamera dengan bagus, ya, tidak perlu canggih lah, tapi bagus. Shot-nya itu bagus. Yang kedua, bisa merekam suara dengan celing, ya, jadi sangat bersih. Lalu editing itu memang jam terbang. Editing itu kebiasaan. Kalau semakin kita menguasai alat kita biasa ini akan gampang. Nah, kalau sudah itu masuklah ke YouTube. Dan ciri dunia digital sekarang adalah cepat, singkat, viral. Jadi 3 kata kunci itu yang sangat kuat. Ya. Jadi singkat, jadi jangan panjang-panjang. Jangan pernah ngomong melebihi 5 menit. Ya, lalu yang kedua, cepat, ya, singkat, cepat, dan gaya anak muda itu gambarnya banyak sehingga editingnya ganti terus. Jadi variasi gambar itu akan sangat kuat. Dan kalau itu gokil, itu akan mudah viral. Istilah anak muda itu gokil, gila gitu. Kalau kita melihat orang tua-tua ini kelihatan ini bapak ini gila nih, nah itu pasti akan laris. Seperti Mbah siapa itu, yang orang Klaten itu, Ucup Klaten itu, dia kan mengekspos orang tua itu yang lalu menjadi terkenal itu. Ya. Tapi yang gila kan si Ucupnya itu sebetulnya membuat kegilaan. Dan ini bisa menjadi sarana kita dengan orang muda, dengan anak-anak kita untuk berkolaborasi sebetulnya. Ya. Itu sih saran-saran saya, dan segera aja masuk ke medsos. Karena itu ladang kita sekarang. Ya. Baik, terima kasih advice yang sangat encouraging, Romo. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk menggunakan reactions, kita beri tepuk tangan dan juga tanda hebat untuk Moti. Terima kasih Moti. Terima kasih. Ya, saya undang sekarang Prof. Adri untuk menyampaikan terima kasih serta mungkin pengantar untuk pertemuan mendatang. Silakan Romo Adri. Prof. Adri. Mungkin Romo Sua ada mau menyapa. Ini kan Romo Murti ini kan temannya sejabatnya Romo Sua ini. Silakan Romo Sua. Apakah ada? Ada Romo Sua nih.
Ada Romo. Wow, ada suasana di Sejak situ. tadi ada. Walah. Hebat. Ya. Terima kasih Romo. Ya. Sejak Frater di Kramat 7 ini setiap hari rajin di depan televisi. Dan ini adalah murti. Lalu memang menjadi murti yang sesungguhnya dan ada di depan kita. Maka ya terima kasih Romo. Nah, menyambung pertanyaannya Dr. Teddy tadi, para dosen itu mengupayakan berbagai macam alat broadcast. Tetapi memang kemudian belum mampu membuat produk-produk yang seperti Romo Murti bikin. Tentu saja idealisme boleh, tetapi kalau sampai di sana pasti menyaingi Romo Murti tidak mungkin. Maka sebenarnya produk-produk apa dan bagaimana membuat produk-produk itu, karena sarana kita itu ada. Dosen-dosen UI itu sudah memiliki sarana-sarana broadcast yang cukup memadai lah kalau dibilang, bukan hanya HP, tapi sungguh-sungguh kamera video. Ya. Dan tadi saya ngechat, di sini ada seorang bintang film yang hebat, Dr. Yos. Oh. Nah ini orangnya. Ini bintang film yang sebenarnya butuh polesan sedikit sudah jadi bintang film yang jos. Saya hanya mau mengatakan, apakah dalam konteks bermedia milenial seperti ini itu memang sebuah tuntutan zaman, tetapi juga mau tidak mau kita menjadi pemain-pemain media. Apakah betul premis-premis seperti itu? Mau tidak mau kita harus menjadi pemain-pemain media. Terima kasih Romo. Itu saja. Ya. Baik, terima kasih Romo Swa. Saya kembalikan lagi, Prof. Adri. Baik, jadi memang salah satu alasan mengapa kita mengundang Romo Murti adalah karena kita sekarang sedang mendorong mahasiswa kita nih untuk main media semua nih. Termasuk juga mendorong para dosen untuk juga bermain media, Romo. Sehingga kemudian kita banjiri media sosial kita dengan konten-konten yang positif untuk menjadi counter narasi katanya. Ya. Dengan konten-konten yang katanya radikal, ekstrim, dan seterusnya. Terima kasih Romo Murti. Dan kita seperti halnya evaluasi yang kami terima pada beberapa waktu lalu bahwa kuliah daring kita ini kalau tiap minggu katanya terlalu penuh. Mengingat kita semua sudah ada beban mengajar, beban meneliti, dan seterusnya, maka kemudian kita akan jarangkan frekuensinya menjadi 2 minggu sekali. Kita akan ketemu 2 minggu lagi tentu dengan mengundang narasumber yang lain, sehingga kemudian acara ini tetap menjadi bersama di hati kita. Begitu Dr. Teddy, Romo Murti, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Adri. Ya, mudah-mudahan ada harapan dari Bu Irin untuk kita bisa mengundang kembali Moti untuk memberikan kursus singkat untuk membuat film pendek bagi awam nantinya. Kami akan carikan waktu, Romo. Siap. Baik, Prof. Adri, kalau boleh. Mungkin berkenan Romo Hertanto memimpin doa penutup, Dr. Teddy, gitu? Ya, baik. Romo Hertanto, mohon berkenan. Ya, silakan Romo. Ya, baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah bimbing kami di dalam pertemuan kuliah bersama ini, bersama dengan Romo Murti Hadi. Kami berterima kasih karena kerasulan yang hebat ini, dan juga atas keterangan yang sungguh-sungguh memberi kepada kami semangat untuk memperhatikan realitas hidup yang begitu luas dan begitu dalam ini. Kami mohon berkat-Mu untuk Romo Murti dan teman-temannya di Pusat Audiovisual Puskat, dan juga untuk semua teman-teman kami yang juga beraktivitas di bidang ini. Semoga pesan-pesan-Mu bisa hadir di tengah dunia kami ini. Kami mohon juga berkat untuk kami yang juga menghadapi realitas yang begitu banyak ini. Semoga kami boleh juga ambil bagian di dalam pewartaan yang baik. Pesan-pesan-Mu sampai ke hati setiap orang. Semoga kami juga bisa membaca setiap film, setiap pengalaman hidup,
sehingga kami dapat menemukan sungguh arti yang dalam untuk kehidupan kami. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Ertanto. Romo Murti, sampai bertemu di kesempatan berbeda. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam Romo. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Prof. Oh iya, Prof. Adi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.